Akhiri seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Lalu lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan misbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Ayat 2. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan, aduh, korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. 3. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. 4. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. 5. Segera setelah perintah ini tersiar, oleh Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan, persepuluhan, dan segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Amin. Ayat 6. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Zadok, demikian. Sejak persembahan kudus khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Amin. Yang ayat 11. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan menyediakannya. 12. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudara 2. 13. Sedang Yehiel, Azaziah, Nahat, Asael, Yerimot, Yozabat, Eliel, Yismakia, Mahat, dan Benaya, penilik di bawah Konanya dan Simei, saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk dari Raja Hizkia dan Azaria kepala rumah Allah. 4. Kore bin Yimnah, seorang Lewi penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan yang kudus. 15. Di kota-kota imam itu, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekanya. Dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak. Amin. 16. Kecuali setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka. Sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun menurut tugas dan rombongan mereka. 18. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni
anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. 19. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang yang disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepala Lewi yang terdaftar 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Amin. 2 Tawarik 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. 2 Tawarik 32. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. 1. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. 2. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem. 3. Ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. 4. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Amin. Ayat 5. Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lebing dan perisai dalam jumlah yang besar. 6. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. 8. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. 9. Sesudah itu, Sanherib, Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan. Amin. 10. Beginilah titah Sanherib Raja Asyur. Apakah yang kamu harapkan? Maka kamu tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdayakan kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah 12 segala bukit pengorbanan dan misbah Tuhan itu, dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan satu misbah kamu harus sujud, menyembah dan membakar korban di atasnya. 13. Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para Allah bangsa-bangsa segala negeri itu akan berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? 14. Siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Amin. Amin. Ayat 15. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini.
Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan dia dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menantang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. 70 Dia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, pujinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Demikian pula Allah Hizkia takkan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. 18 Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. 19 Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Amin. Ayat 20. Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Ayat 20, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. 21, lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. 22 Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. 23 Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. 24 Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Amin. 25 Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. 26 Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. 27 Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. 28 Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. 29 Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Amin. Sekarang saya ya. Ling ngerti ya? Oke. Iya. Ayat 30. Hizkia itu telah membendung aliran dirham ya, di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketiga utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya, semua diketahuinya segala isi hatinya. 28 Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos dalam kitab Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Hizkia mendapat peristirahatan bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di pendakian
di pendakian ke pekuburan anak-anak Daud. Pada waktu kematiannya, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem memberi penghormatan kepadanya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Bu Juli, kalau bisa nanti aku diganti karena ini lampunya nggak memungkinkan untuk membaca maksimal. Makasih ya. Berarti lanjut ya ke Bu Kristina ya. Ya, ini lampunya nggak maksimal, Ya, Mbak. pasal 33 Bu Kristina, lanjut 5 ayat ya. Berarti kurang 1 bukan? Enggak, Dan langsung 30. aja. Lanjut. Pasal Ya, oke 33 deh. ayat 1 sampai 5. 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 5. Raja Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Ayat 5, dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Amin. Enam, tapi ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telah dan sihir dan menghubungi para pemanggil Allah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah. Walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. 8. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantara Musa, yaitu segala hukum, ketetapan, dan peraturan. 9. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. 10. Kemudian berfirmanlah ke Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Amin. Ayat 11. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga, dan membawanya ke Babel. 12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. 13. Dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya, amin, dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. 14. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon, di lembah sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. 15. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya ke luar kota. Amin. 16. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel.
17, walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. 18, selebihnya dari riwayat Manasye, doanya kepada Allahnya, dan ucapan-ucapan para penglihat yang berkata-kata kepadanya dengan nama Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya semuanya itu terdapat dalam riwayat Raja-Raja Israel. 19, doanya dan pengabulan doanya, segala dosa dan ketidaksetiaannya, semua tempat di mana ia telah membangun bukit-bukit pengorbanan, serta mendirikan tiang-tiang berhala dan patung-patung sebelum ia merendahkan diri. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam riwayat para pelihat. 20. Kemudian Manasye mendapat penghentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di dalam istananya. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Lanjut Bu Nur. Ayat 21. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. 24. Maka pegawai-pegawai mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. 25. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Amin. 2 Tawarik 34 ayat 1. Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Amin. Ayat yang ke-6. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. 7. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancurkan pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Kitab Taurat ditemukan kembali. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan masa kota, serta Yoah bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. 9. Maka datanglah mereka kepada imam besar dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dan orang-orang Manasye dan Efraim, dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk 10. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan mengelola rumah itu. Amin. 11. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. 12. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja. Orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan
Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik. 13. Mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. 14. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. 15. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Amin. 16. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Dia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. 17. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. 18. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. 19. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. 20. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Milka, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya. Amin. 21. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan buat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Maka pergilah Hilkia dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Toka bin Hasra. Penunggu pakaian-pakaian Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala kutub yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu nyala murkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam. Amin. 26. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. 27. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengar firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku. Aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. 28. Maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. 29. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. 30. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, para orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Amin.
31. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikat ialah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. 32. Ia menyuruh Yamin ikut serta dalam perjanjian itu dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni nenek moyang mereka. 33. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel, menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Yosia merayakan Paskah. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. 2. Ia menetapkan tugas imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Amin. Ayat 3, berkatalah ia kepada orang-orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud, Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya. Sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. 4, bersiaplah menurut kuak-kuakmu dan menurut rombonganmu, sebagaimana yang dituliskan Daud Raja Israel dan Salomo anaknya. Ayat 5, berdirilah di halaman tempat kudus menurut golongan kuak saudara-saudaramu yang lain, yakni kaum awam dengan satu rombongan kuak orang Lewi untuk tiap golongan saudara-saudaramu itu. Ayat 6, sembelihlah domba Paskah, kuduskanlah dirimu dan adakanlah persiapan bagi saudara-saudaramu supaya dilakukan apa yang difirmankan Tuhan dengan perantara Musa. 7. Yosia menyumbangkan kepada kaum awam sejumlah 30.000 ekor kambing domba, yakni domba-domba dan kambing-kambing jantan yang muda, semuanya sebagai korban Paskah bagi semua orang yang hadir. Selain itu, disumbangkannya 3.000 ekor lembu, semuanya itu dari harta milik raja. Amin. 8. Juga para panglimanya memberi sumbangan sukarela kepada rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi. Kemudian Hilkia, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi kepada para imam 2.600 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 300 ekor lembu. 9. Lalu Konania dan kedua saudaranya Semaya, Nathanael, serta Hasabia, Yeiel dan Yozabat, para pemimpin orang-orang Lewi, menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba sebagai korban Paskah, dan selain itu 500 ekor lembu. 10. Setelah upacara ibadah disiapkan, berdirilah para imam pada tempatnya dan orang-orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. 11. Maka disembelihnyalah domba Paskah dan para imam menyiram darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi. Sedangkan orang-orang Lewi menguliti domba itu. 12. Tetapi mereka memisahkan domba bakaran untuk diserahkan kepada kaum awam menurut golongan puak mereka, supaya dipersembahkan kepada Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian pula dilakukan mereka dengan lembu-lembu. Amin. Bu Kristina, ayat 13. Di-unmute, Bu. Aku coba. Oh, Bu Neti mau coba. Oke, silakan, Bu. Oke ya. Kemudian mereka memasak domba Paskah itu di atas api sesuai dengan peraturan. Sedang persembahan kudus mereka masak dalam kuali belanga dan aku
minta maaf, diteruskan aja Ibu Joli. Baik, Saya Bu ya lanjut ya. Christina. Ya, Bu Christina. 13 ya. Kemudian mereka memasak domba Paskah di atas api sesuai dengan peraturan, sedang persembahan-persembahan kudus mereka masak dalam kuali, belanga, dan pinggan. Lalu membawanya cepat-cepat kepada segenap kaum awam. 14. Kemudian mereka menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, karena para imam yakni anak-anak Harun sampai malam hari sibuk mempersembahkan korban bakaran dan segala lemak. Oleh sebab itu, orang-orang Lewi menyediakannya bagi dirinya dan bagi para imam, yakni anak-anak Harun. 15. Para penyanyi, yakni Bani Asaf, ada pada tempat mereka sesuai dengan perintah Daud, Asaf, Heman, dan Yedut, pelihat raja itu. Juga para penunggu pintu gerbang ada pada tiap-tiap pintu gerbang. Mereka tidak usah meninggalkan tugas mereka karena saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, menyediakannya untuk mereka. 16. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah, untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan peraturan Raja Yosia. 17. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Amin. Ayat 18. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir dan dengan penduduk Yerusalem. 19. Paskah itu dirayakan pada tahun ke-18 pemerintah Yosia. Yosia dibunuh oleh Neko. Ayat 20. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, raja Mesir, hendak berperang ke Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. 21. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, urusanmu dengan aku, Raja Yehuda. Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Ayat 22. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. 23. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini karena aku luka parah." Amin. Ayat 24. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. 25. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia, dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia. Dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. 26. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan. 27. Yakni riwayatnya dari awal sampai akhir. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. 36. 2 Tawarik 36 ayat 1, Raja Yoahas, rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Amin.
Bu Rambuyati mau ikut baca 2 Tawarik 36 ayat 2 sampai 6. Bisa, Bu. Ya, silakan. Ayat 2 ya. Ya. Yoas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Ayat 4, kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoas, saudaranya itu ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Raja Yoyakim. Ayat 5, Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Ayat 6, Nabukadnezar Raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Amin. Ayat 7, juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan disepakatkan ke istananya di Babel. 8, selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda, maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Yoyakin ayat 9. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Berapa ini? 10. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Zedekia saudara ayah Yoyakin menjadi raja atas Raja Yehuda dan Yerusalem. Raja Zedekia runtuhnya kerajaan Yehuda. Ayat 11. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Amin. Silakan lanjut. Bu Nur. Benar ya, 12. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. 13. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia mendengarkan menegarkan tungkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. 14. Semua pemimpin di antara para iman dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. 15. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya di tempat kediamannya. 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, sehingga menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Amin. Ya, silakan Bu Mensi baca. Bu Mensi baru Bu Marina ya. Sorry, tadi saya kelewatan tadi. Silakan Bu Mensi. Bu, ayat 17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdi melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak menyayangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya di bawahnya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya,
dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Kores mengizinkan orang-orang buangan ke negerinya. Ayat 22, tahun pertama zaman Kores raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Amin. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya Tuhan Allahnya menyertainya. Dan biarlah ia berangkat pulang. Amin. Amin. Baik, kita akan bersatu dulu. Kita minta Roh Kudus untuk menanamkan satu rema yang siap kita bagi.
Baik, Ibu-ibu, silakan. Apakah ada rema yang hendak di-sharingkan? Dipersilakan. Silakan Bu Dewi, Bu Neti, Bu Eti, Bu DP. Oke, saya ya Bu. Baik, Udah tulis. silakan, boleh. Shalom semuanya, terima kasih. Yang saya dapat di 2 Tawarik pasal 32 ya, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Itu sangat saya tertempat ya, di mana Tuhan menyelamatkan Raja Hizkia dari pahlawan gagah perkasa. Hizkia dan penduduk Yerusalem atas doa Yesaya bin Amos ya berdoa kepada surga. Ternyata Hizkia dan penduduk Yerusalem itu diselamatkan. Itu karena keperkasaan Tuhan ya. Dan juga tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia, pertama Hizkia diberkati Tuhan. Tetapi di ayat 25 itu, tetapi Hizkia berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ya, saat kita diberkati, bagaimana respon kita? Apakah kita mengucap syukur atau kita lupa sama Tuhan? Ya, saat kita diberkati, kita terutama secara finansial ya. Secara finansial kesehatan kita merasa sombong, kita merasa bisa, kita tidak butuh Tuhan. Dan tetapi saat itu Hizkia berbalik kepada Tuhan. Di ayat 31b itu, ketika itu Allah meninggalkan dia dan mencobai. Lihat, Tuhan melihat isi hati Hizkia saat diberkati. Dan Hizkia itu bertobat, berbalik, merendahkan diri, itu undur dari Hizkia ya, sehingga lumbung-lumbungnya dipenuhi berkat-berkat. Hizkia melimpah dan ada tuh perlindungan Tuhan depan, belakang, kanan, kiri. Itu sangat luar biasa ya, mengingatkan kita juga saat kita diberkati Tuhan, saat kita dijaga itu mengucap syukurlah, sehingga jangan sampai kita dimurkai Tuhan ya, dengan sakit penyakit, dengan secara finansial bangkrut, kita lupa dengan Tuhan, melihat apa yang di depan, padahal hidup kita tuh masih di tanah yang Tuhan janji. Kita itu di alam roh, bukan di alam ini. Ya, orang yang sudah diberi kepekaan, sudah diberi karunia, karunia untuk melihat masa depan, itu tuh hidup kita tuh berharga di mata Tuhan. Hidup kita tuh spesial. Jadi saat Tuhan menghadapkan kehidupan yang di depan, proses yang kita hadapi, itu tuh jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita melenceng, terutama untuk mamon. Jangan sampai saat kita diberkati berlimpah mamon yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan mamon. Mamon itu bisa kita kendalikan, ya kita minta pimpinan Roh Kudus ya, tuntunan Roh Kudus. Contohnya saya kemarin ya, saat membuat kopi di HC itu, saya dikhususkan di dapur. Itu tuh saya tuh kaki saya kena air panas satu magicom yang 1 kilo itu loh. Itu tuh kaki saya kena panas. Puji Tuhan itu enggak kena apa-apa ya, cuma jempol saya saja yang melepuh. Puji Tuhan enggak, kaki semua luka itu enggak. Itu karena pertolongan tudung perlindungan Tuhan. Secara daging saya tuh pasukan di sini. Kenapa saya kok jadi kayak gini? Tetapi saya memandang ya, lakukanlah semua untuk Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk dapat pujian, bukan untuk mendapat sanjungan. Tetapi hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun hidupku saat ini ya masih di bawah, dihargai. Janganlah minta penghormatan, penghargaan manusia. Tetapi Tuhan melihat hati kita seperti ini. Di 3 saat ketika itu Allah meninggalkan dia. Jangan sampai kita ditinggalkan Tuhan. Dan Tuhan mencobai hati kita. Apakah hati kita murni? Apakah melayani Tuhan? Atau karena motivasi ya, tanda kutip motivasi agar hidup kita diberkati. Jangan sampai. Kita harus mencari kenanan Tuhan. Seperti Hizkia sampai akhir hidupnya Tuhan mengasihi Hizkia. Hati yang benar-benar setia, hati yang benar-benar menghamba kepada Tuhan. Sehingga dia diperkumpulkan dengan nenek dengan nenek moyangnya, sekuburan dengan nenek moyangnya. Kita supaya kita bisa menikmati janji Tuhan, kita bisa mengalami perjumpaan intim dengan Tuhan, mengalami sesuatu yang ilahi,
sesuatu yang ajaib kepada Tuhan. Hari-hari ini hari yang jahat. Jadi kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang dapatkan Bu Joli. Terima kasih. Terima kasih Rahayu. Terima kasih ya untuk remanya ya. Jadi soal seseorang ya, jangan sampai kita tinggi hati ya. Ketika angkuh, ketika sudah diberkati ya, terus merasa angkuh dan itu membuat Tuhan murka. Tapi untung ya, kita punya Roh Kudus. Ketika kita sudah terasa angkuh itu, kita ada kesadaran itu ya. Seperti Hizkia ini kan dia sadar gitu ya dan merendahkan diri bersama penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa dia ya. Jadi tetap tiap hari kita harus bertobat seperti itu ya. Jangan sampai lupa diri untuk bertobat merasa sudah suci ya, padahal hidup kita itu tidaklah seperti malaikat ya. Ada saja memang pencobaan-pencobaan yang selalu datang. Terima kasih Bu Rahayu. Silakan ibu-ibu lain. Saya Bu mau Dede. coba Bu. Ya, silakan Bu DP. Ini nyambung dengan Bu Rahayu soalnya. Tawari 31 ya. Di situ disebutkan Raja Hizkia memerintahkan adanya 3 hal. Persembahan, kedua perpuluhan, ketiga persembahan khusus. Nah, ini tuh sempat kami lakukan di gereja lama gitu. Ada 3, pertama persembahan, kedua perpuluhan, ketiga perpuluhan kedua kami sebutnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Hizkia. Tapi hanya perintah Raja Hizkia ini disambut oleh seluruh bangsa Yehuda ya, orang Israel yang ada di Yehuda dan mereka melakukan. Kemudian saya mau garis bawahi juga di 2 Tawari 32 ayat 8. Disebutkan yang pada saat itu kan terjadi perlawanan dengan Sanherib ya. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Nah, ini berlaku saat Hizkia, tapi juga kita saat ini gitu kan. Yang menyertai kita itu bukan tangan manusia, tapi yang menyertai kita itu ketika kita hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang membawa kita, mengarahkan kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kan kita ditakdirkan itu untuk dalam kemenangan demi kemenangan. Kemudian saya garis bawahi juga di 2 Tawari 32 ayat 25. Di situ disebutkan sempat Hizkia. Tapi itu tidak bertahan lama. Bagusnya lagi di ayat yang selanjutnya Hizkia merendahkan diri sehingga murka, garis bawahi di sini murka Tuhan dibatalkan. Ternyata Tuhan itu penuh dengan belas kasihan gitu ya. Jadi Hizkia angkuh, murka Tuhan tuh sempat datang. Tapi akhirnya Hizkia mengalami atau melakukan dia merendahkan diri, Tuhan dibatalkan. Ini saya ini jadi rema banget buat saya gitu. Jadi dengan kata lain, ketika kita benar-benar hidup polanya Allah yaitu merendahkan diri bukan merendahkan diri itu di bawah tangan Tuhan yang kuat ya. Maka Tuhan sendiri akan menjauhkan kita dari murkanya. Kita tahu mungkin ada yang menyebutkan bahwa tahun 2025 itu adalah bla 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 dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita lihat juga kan keputusan dari menteri itu bahwa pajak itu akan dinaikkan 66% dari yang pajak awal. Nah, ini kan juga sempat membuat atau memicu orang-orang untuk akhirnya bagaimana. Tapi kita tahu bahwa ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan membela kita sehingga murka itu tidak terjadi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena yang menyertai adalah Tuhan sendiri. Jadi saya garis bawahinya ke sana. Amin, amin. Disebutkan lagi di sini yang tadi Bu Ayu juga sempat bilang, Hizkia tuh berhasil dalam segalanya, tetapi dia gagal mendidik Manasye. Eh, Salah satu buktinya dia gagal mendidik Manasye adalah pada saat gantikan Hizkia menjadi raja. Meskipun waktu itu mungkin kalau dibilang usia Manasye masih sangat muda gitu kan. Tapi kelakuan Manasye ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Hizkia. Hizkia kan menghancurkan bukit-bukit bukit-bukit pengorbanan ya. Tapi
dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Dan bahkan ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal. Ketiga dari 2 Tawarikh 33. Jadi dengan kata lain, kita juga harus waspada. Kalau kita disebut Tuhan berhasil dalam segala hidup, kita juga harus membangun ya generasi berikutnya untuk sama sesuai, minimal memiliki karakteristik yang sama dengan kita. Nah, ini saya garis bawahi karena ternyata sehebat-hebatnya Hizkia, dia gagal terhadap anaknya Manasye. Bahkan dikatakan di sini dikatakan Manasye itu mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lembah Ben Hinnom. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh Manasye, dia mengambil sikap yang jahat dari para apa namanya, para raja di Yerusalem gitu. Jadi dengan kata lain, dia melakukan hal yang tidak baik gitu. Disebutkan ayat yang ke-9-nya, Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dian dari depan orang Israel. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara raja Asyur. Itu sih. Jadi istilahnya ya kita sebagai seorang ibu nih, kemarin kan kita hari ibu nih ya. Kita waspada bahwa kita lalai dalam mendidik anak-anak kita supaya akhirnya lah ya minimal tuh mereka melakukan hal seperti yang pernah kita bangun sebelumnya. Itu aja sih mungkin Bu Joli dari saya, makasih. Iya, terima kasih Bu Dede ya, sangat menarik terutama itu tadi ya. Memang kadang-kadang gitu ya saya lihat, nggak usah jauh-jauh lah ya, hamba-hamba Suara Bu Tuhan. Joli kecil. Oh ya, kadang-kadang itu juga sering kita lihat ya di dalam kehidupan hamba Tuhan gitu ya. Ya termasuk kita juga, kita mungkin terlalu fokus gitu kepada Tuhan. Ya nggak apa-apa, memang kita harus fokus pada Tuhan, tapi kita lupa dalam mendidik anak, sehingga ya itu tadi, eh, kita bisa begitu apa ya, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan itu berkenan kepada kita, tetapi sayangnya apa, anak kita bisa berlaku sebaliknya gitu ya. Nah ini dia ini. Siapa di sini ya orang tua yang memanjakan anak, ini bahaya ini ya. Saya juga sedang berproses kok ya, dalam mendidik anak, karena mendidik anak sendiri itu tidak semudah kita mendidik anak orang lain gitu ya. Nah, ya itu luar biasa Bu Dede ya, terima kasih untuk remaknya mengenai itu tadi. Jangan sampai kita gagal. Itu saya yang tertarik itu. Jangan sampai kita orang yang sudah mencari Tuhan haus dan lapar gitu ya. Kita sudah berusaha menjaga hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita gagal mendidik anak kita. Baik, silakan ibu-ibu yang lain. Apakah ada rema lagi? Silakan. Bu Eti, mau menyambung? Bu Dewi, Bu Esther, Bu Mensi, Bu Marina, Cik Lingling, Ida, Harmoni, Bu Rambu, Sofi, Bu Nurhandayani, silakan. Bu Christine, ada yang mau nyambung Kak? Iya, saya Kak Joli. Ya, silakan. Aku dapat Kak di Dewi. 2 Tawarikh 36 ayat dari 16 sampai berikutnya. Eh, di sini kita diingatkan untuk tidak mengolok-olok utusan Tuhan dan tidak menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Jadi di sini awal dari penghukuman Tuhan kepada Yehuda. Yang kemudian di ayat 19 mereka membakar semua rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem. Jadi Tuhan itu karena sudah begitu marah kepada Yehuda, jadi orang Kasdim itu digunakan Tuhan untuk menghancurkan Yehuda. Yang kemudian akhirnya kembali ke perbudakan di Babel. Nah, jadi kengerian kepada Yehuda itu sudah tidak bisa ditawar-tawar oleh Tuhan lagi. Karena sudah berulang kali ganti raja pun tetap aja penyembahan berhala itu semua yang membuat Tuhan paling sangat didukakan hatinya. Jadi
tidak ada ampun lagi. Sampai semua eh, mau teruna, anak gadis, yang tua, sampai yang ubanan juga habis semua. Jadi eh, di Yeremia 15 juga itu dikatakan yang kemaut lah. Nah gitu ada Yeremia 15 itu saking Tuhan sudah marah, murkanya sudah tidak bisa lagi dibendung dengan, apalagi di sini di raja-raja berikutnya ini sudah tidak ada lagi raja yang seperti Daud yang benar-benar mengkhususkan eh, doa yang khusus buat Tuhan dengan eh, puasa, dengan doa pribadi, nggak ada lagi. Jadi di sini benar-benar Tuhan eh, udah nggak ada ampun lagi deh. Ya udah, akhirnya masuk lagi dalam perbudakan di Babel. Itu saya dapatnya. Jadi eh, ini yang mengolok-olok nabi-nabi ini. Untuk sekarang mungkin yang mengolok pendeta itu yang benar-benar tidak boleh, karena mereka itu pendeta itu diurapi Tuhan. Sekalipun dia ada kesalahannya, ya udah pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Kita sebagai umat tidak boleh menyalah-nyalahkan ataupun malah ada yang sampai nambah-nambahin lah segala macam kayak gitu. Itu Kak Juli dari saya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Jadi ini memang teguran untuk kita ya Bu Ibu ya. Kita ini memang manusia, tidak ada yang sempurna ya. Ya. Kadang-kadang kita memang masih ada itu menghakiminya itu loh. Mm-mm. Karena kita terbiasa menilai segala sesuatu kan dari luar. Ya, kita ingin seorang pendeta itu menjadi teladan. Nah, tetapi kadang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, keluarlah itu seperti tadi mengolok mungkin ya, atau mengatakan sesuatu yang nggak benar. Ini benar-benar kita harus belajar mengontrol mulut nih, mengontrol mulut, mengontrol diri supaya tidak ikut arus ya dalam hal mengolok-olok utusan Allah ini ya, karena itu juga menjadi dapat membangkitkan murka Tuhan gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak juga kan kejadian-kejadian. Kemarin tuh saya lihat di berita ada satu kegiatan Natal ya. Lalu di luar gedung itu diprotes kayaknya itu LGBT atau orang-orang yang tidak suka dengan kegiatan itu karena dianggap wah sok rohani dan segala macam ya. Jadi ini juga salah satu bagian dari mengolok-olok itu. Memang dunia kita ini kan sudah nggak apa ya, bukannya semakin menjadi membaik, tetapi seperti ini tadi sudah ada dikatakan di sini ya, sudah kembali lagi seperti dulu, LGBT, terus rumah-rumah perkakas Tuhan yang sudah mulai dihancurkan, penyembahan-penyembahan berhala dan segala macam. Memang ini betul tadi yang dibilang Bu Dede, bahwa jangan sampai kita orang tua ini gagal dalam mendidik anak. Itu paling penting karena mereka lah yang akan meneruskan bagaimana nanti ke depannya ya. Seperti itu penanaman-penanaman iman ini sangat diperlukan memang kepada anak-anak kita. Baik, ada ibu-ibu lagi yang mau bersharing, silakan. Bu Christine, apa ada ibu-ibu lain yang hendak bersharing? Bu Eti atau Ida, silakan Bu Ida, yuk. Lu nggak bunyi ya? Nge-freeze kayaknya Ida. Oh. Sinyalnya hilang Bu Tete. Ini aku ada 2 Tauri 31 ayat 2 berapa ini? Aku kurang 20 ya. 2 Tauri 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Dia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Yang menarik bagi saya di sini dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Jadi dia melakukan pelayanan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, dan ia mencari Allahnya. Semuanya dia lakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Jadi apa yang dibuat Hizkia selalu berhasil karena dia
Memulainya dengan pelayanan terhadap rumah Allah dan pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Waktu itu ini belum ditemukan ya. Kitabnya ditemukan pada pasal 34 ya. Tapi sebelum itu ditemukan dia sudah menjalankan dengan segenap hati dan dimulai dengan pelayanan terhadap rumah Allah. Akhirnya dia perpuluhan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan khusus, semuanya itu dimulai pelayanannya terhadap rumah Allah. Jadi dia mengasihi rumah Allah dengan segenap hati. Dan karena perbuatannya itu segala sesuatu usahanya selalu berhasil. Kedengeran nggak ya? Kedengaran, Bu. Iya. Jadi karena dia nomor satu kan rumah Allah dan pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, bakal mencari Allahnya sehingga dia selalu berhasil apapun yang dibuatnya. Jadi walaupun tadi dibilang dia agak angkuh apa Tuhan murka, tetapi tetap Tuhan mengasihi dia ya. Nggak jadi ya dia tetap disayang oleh Tuhan. Amin. Iya, tadi dia bilang dia dimurkai karena keangkuhannya dapat muka, tapi ternyata tidak menimpa. Jadi ada 32 ayat 26 ya. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia yang mendapat kekayaan, kemuliaan yang sangat besar. Amin. Jadi dia tidak murka karena dia memang disayang Tuhan barangkali ya. Karena dia selalu, walaupun dia tidak berterima kasih di ayat yang ke-25. Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan dan menjadi angkuh hingga ia dan Yehuda Yerusalem ditimpa murka. Tapi dia sadar keangkuhannya sehingga murkanya tidak menimpa. Itu ya, dia selalu sadar. Dia selalu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Kayaknya ada beberapa kali disebut tanda ajaib, tapi ya, tidak dituliskan tanda ajaibnya apa. Tanda ajaib ada di 32 ayat 24, terus ada lagi berapa ya? Tadi ada beberapa kali ditulis dia dapat tanda ajaib, tapi tidak diberi tahu tanda ajaibnya itu apa. Keajaibannya. Ya, suatu tanda ajaib, tapi yang tahu diurai di sini. Bahwa itu dia mendapatkan. Amin. Hizkia ya. Ya. Itu aja sementara ya. Baik, terima kasih Bu Christine. Ada lagi Bu Aipon? Sementara nyimak. Baik Nyimak. deh. Baik, terima kasih ya Ibu-Ibu ya. Luar biasa kita sudah selesai membaca 2 Tawarik ya. Ini memang mengenai Amin. kisah raja, pergantian raja anaknya mulai dari yang bapaknya disukai Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan sampai yang jahat di mata Tuhan. Diulang-ulang terus. Artinya memang sangat penting ini mengenai kerendahan hati. Ketika Ya. kita sombong, cepat-cepat kita bertobat ya. Kerendahan hati itu yang ternyata membatalkan segala murka Tuhan itu ya. Dan yang paling penting juga tadi tuh, jangan sampai kita terlalu sibuk dengan kegiatan aktivitas rohani kita lupa mendidik anak ya. Selain itu tadi terakhir tadi tuh mengolok-olok hamba Tuhan. Belajarlah kita untuk mengontrol mulut kita ini untuk tidak mengolok-olok hamba Tuhan. Gitu Betul. ya, baik. Silakan Bu, siapa tadi? Mana Bu Jepara? Ada ya Bu Jepara ya? Oh, Bu Rahayu. Bu Rahayu bisa tutup dalam doa, Bu Rahayu. Oke, ya Bu. Gelar baru deh. Oh, Bu Jepara. Haleluya. Oh. Oke, kita satukan hati ya. Firman Tuhan sangat besar. Kita satu hati menghadap hadirat Tuhan. Atas firman yang sudah kita baca, karena hidup kita ada di dalam firman ini. Kita seperti
membaca ini seperti kita mencermin diri kita sendiri. Baik dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih puji syukur Tuhan atas malam hari ini. Kau sudah berbicara atas hidup kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang kami perbuat dalam hari-hari ini Tuhan, supaya kami tidak sombong, kami tidak tinggi hati, tetapi mempunyai kerendahan hati, kerendahan diri, supaya murka itu tidak turun atas hidup kami, bangsa kami, kota kami, keluarga kami, orang-orang yang terlink dengan kami Tuhan, dan kami tidak salah mendidik anak kami Tuhan, supaya anak-anak kami juga takut akan Engkau Tuhan. Kami sebagai orang tua, terutama ibu-ibu, kami adalah percontohan untuk anak-anak yang kami didik Tuhan, supaya hidup kami mencerminkan Tuhan, dan anak-anak kami menjadi yang terbaik Tuhan. Engkau pakai anak-anak kami sebagai alatmu generasi Joel Tuhan, melalui kami para ibu-ibu baca Alkitab ini Tuhan, supaya anak kami tidak terjatuh dalam gelombang dunia ini yang semakin dunia elektronik, dunia apapun Tuhan, supaya anak kami juga Engkau jagai, Engkau lindungi seperti Engkau menjagai, melindungi Tuhan, supaya kami juga bisa mendidik anak kami lebih baik lagi. Bapak, kami serahkan ibu-ibu di perempuan baca Alkitab ini. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, ada pengurapan, ada perkenananmu yang ilahi Tuhan. Saat kami selesai dari baca Alkitab ini Tuhan, Engkau Roh Kudus selalu berbicara, Engkau Roh Kudus yang selalu memimpin dan menuntun setiap langkah kami. Rema-remamu setiap hari kami lakukan, perbuatan kami serupa, segambar dengan Engkau Yesus Kristus, supaya kami tidak melenceng, kami tidak tertimpa murka-Mu. Kami serahkan ibu-ibu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat, jagai, lindungi, sertai Tuhan, seperti Engkau menjagai anak-anak-Mu di dalam tokoh-tokoh Alkitab ini Tuhan. Mereka manusia yang biasa, tetapi Engkau pilih Tuhan, Engkau utus mereka. Begitu pula kami para ibu-ibu di perempuan baca Alkitab, kami siap Engkau utus Tuhan, kami siap untuk Engkau pakai Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang menuntun kepada siapa harus orang-orang yang harus bukan Engkau Tuhan, yaitu mempunyai roh kehausan dan kelaparan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kati hari Natal ini Tuhan, kami perempuan baca Alkitab ini, kami tidak ingin merayakan sendiri, tetapi kami merayakan bersama orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan melalui hidup kami, supaya hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami, untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan, supaya mereka bisa kami temui, dan kami berjalan sederap selangkah bersama Engkau. Setiap kami turuti Tuhan, kami mau belajar taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan sepanjang malam hari ini Tuhan, hingga hari esok. Kau masih memberkati kami. Terpujilah namamu Tuhan, serahkan semua karena semua darimu, olehmu dan untukmu. Kau yang semakin besar, kami semakin kecil. Terpujilah namamu Tuhan, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.